Ada sebuah teori kalau memang kita terpaksa, Mas Setan sendirian, itu bisa punya anak gitu. Itu secara biologis. Membelah diri mungkin. Iya. ya? Iya. Hah? Sel kita kan membelah diri. Membelah diri, bro. Kon membelah diri. Nggak perlu bereproduksi. Hey guys, setuju nggak kita bisa membelah diri, Cuk? Halo, Rek. Semuanya saja. Ini sekarang Skak Studios lagi ada di Jav. Dan hari ini kita kedatangan ada tretan muslim di sini. Ini mungkin yang pertama kali, ini adalah sebuah gagasan namanya Podcast Langit, di mana kita akan membahas tentang langit. Oh gitu. Di mana kita juga ada film bersama yang dibikin Muslim sebagai pemeran utamanya tentang langit juga angkasa, di mana apakah ada kehidupan di luar sana itu ya kan. Kalaupun ada bagaimana. Nah, ini kan kita lagi bikin filmnya, sekarang lagi proses editing dan sekarang adalah ini ajang promo kita lah Slim. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang itu semuanya. Kita lagi di Jogja Film Festival ya. Jogja Film Festival. Gimana Slim? Ini pertama kali ke Jav? Pertama kali saya ke Jogja Film Festival karena saya biasa ke festival jajanan bangau gitu. Kalau festival film baru kali ini ya sudah sineas tuh. Iya, sudah berkecimpung di dunia film. Dan nanti ketika kalian nonton film Vovo pasti kalian kaget kalau misalnya yang kalian lihat tretan muslim biasanya kan ya melawak doang, tapi nanti dia memainkan drama dan segala macamnya nantikan. Oke. Nah, ini kan di Jav, ini hari kedua Slim. Oke. Hari pertama kemarin juga rame juga. Malahan kemarin ada pitch story. Oke, orang Dimana bisa datang ya. Orang bisa datang, bisa memberikan unek-uneknya kalau mau monggo. Bebas ceritanya. Bebas, asalkan tidak sara, tidak dark joke. Tidak dark jokes ya. Ya. Saya saran sih kalau mau pitch story Roy Suryo sih banyak. Roy Suryo banyak story-nya dia. Story ke Australia, ke Singapura. Tapi kalau pengunjung sebenarnya di sini ngapain pengunjung? Mas, ini pengunjung, Mas. Pengunjung. Nah, ini Apa? Beruntung kenapa? Pengunjung ini. Apa? Pengunjung. Oh, pengunjung. Ya, pengunjung. ya ini Ngapain juga Mas biasanya, Mas? Di sini, Mas. Di sini tuh biasanya kita nggak denger cuk, harus ini harus ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. melihat Melihat. melihat tenan-tenan yang Kenapa nggak ke Malioboro aja? Oh, udah sering. Tenan maksudnya tenan film. Oke, emang Masnya anak film atau gimana? kebetulan saya anak sini bukan anak film yang Iya. anak film. Guys, anak film kuliah udah. SMK. SMK film. Banyak di sini. Oh, banyak SMK film. Film apa? Isi Ngapain? Jogja. Ngapain ke Jav ya saya, Mas? Nyari inspirasi. Nyari ilmu. Tapi kalau lewat-lewat doang inspirasi apa? Nah ini dia duduk di sini dengerin Oke. kita, Cuk. Ini Lumayan. dia mau dengerin inspirasi, oke? Kalau yang belakang dari mana? Dari yang belakang nih. Nah, ini dari Kelitih Jogja nih kayaknya. Dari- Isi Solo. Isi Solo, Eh, mantap. Berarti anak perfilman ya berarti ya. Ngapain Astrada kita kemarin kan isi Solo. Isi Solo juga ya? Faiz kan isi Solo. Iya. Ngapain Mas kesini Mas biasa Mas? Ke Jav. Apa? Looting baju. Looting baju. Emang dapat baju ya? Iya. Biasanya. Biasanya kalau pertanyaan oke, dapat merchandise. Oke. Ibu-ibu yang jilbab dari mana, Bu? Ibu dari mana, Bu? Saya dari Bali. Dari Wih, Bali. dari Bali. Ya. Saya kesini ingin ketemu Mas Bayu Sekak. Oh iya, nanti Oke. kita ngobrol ya, Bu. Ya, Benar. anak saya dulu dari umur 5 apa 6 tahun ya. Ngefan. Oke. Salam ke anaknya. Tapi sekarang anaknya ujian, jadi ibunya yang kesini. Oh, gitu. anaknya ujian, ibunya ke sini. Iya, Oh, gitu. untuk mewakili anak saya. Berarti nanti live nih ke anaknya nih. Iya. Direkam. Ya, nanti Oke, foto ya Mas ya. Siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman seperti yang tadi dibilang di awal bahwa ini adalah podcast langit. Ya. Kita akan membahas tentang langit, antariksa, bagaimana kehidupan. Apakah ada kehidupan di luar sana? Menurutmu ada nggak sih kehidupan di luar sana? Kalau menurut saya ada sih. Pasti. Karena universe itu sangatlah luas. Karena dalam Al-Quran juga dijelaskan. Apa? Temenan aja Karena gimana, Cok, ngarang, Cok? Allah tidak menciptakan sesuatu kalau nggak ada manfaatnya. Allah tidak menciptakan sesuatu. Kalau nggak ada manfaatnya. Sekarang kalau kita ngomong bumi, ya udah manusia. Ya. Gimana planet lain?
Gimana, ini baru Bima Sakti doang, Ya. gimana galaksi-galaksi lain? Ya. Masa nggak ada orang, bro? Ya. Atau kalau nggak manusia, pasti ada makhluk lain. Ya. Begitu. Ya, itu juga seringkali terlintas di kepala kita kan. Dalam satu galaksi aja ada berapa ribu, bahkan juta kan Bener. planet. Maksudnya bintang ya, bintang. Ya. Wow, itu luas sekali kan semesta. Menurut saya Pak, salah satu bukti kehidupan luar angkasa itu. Cuk, ini lagi sensor Cuk. Nah, betul. Ya. Oke, ya udah. Oke, langsung aja kita panggilkan Ya, bintang tamu kita aja ya. jadi hari ini kami ada bintang tamu yang akan kita undang ke sini. Siapakah orangnya tadi yang istrinya dia. sudah kita syuting? Ini Pak, sekarang silakan, Pak. Ayo, suaminya. Pak. Ayo Pak, silakan masuk sini Pak. Kita perkenalan juga di sini. Ya. Ah, duduk sini Pak. Samping Muslim. Silakan Pak. Halo, Pak. Apa kabar Pak? Baik. Silakan. Ini tengah kami. Monggo diperkenalkan. Jenengan namanya siapa? Bapak, siapa Pak? Saya kalau di antara murid-murid, di antara teman-teman biasa dipanggil Pak Yudi. Pak Pak Yudi. Cukup itu aja. Pak Yudi berapa lama jadi supplier bakpia, Pak? Nah, belum pernah Pak. Belum pernah. Boleh jadi pelanggan pertama Pak. Dia kesini nggak mau ngobrol itu. Oke? Iya. Nah, jadi Pak Yudi, Pak Yudi. monggo dijelaskan bahwa Anda itu ada di sebuah apa Pak? Bisa dibilang komunitas ya? Komunitas atau Ya, baik. Indonesia UFO Network ini sebenarnya merupakan gabungan dari rekan-rekan pribadi dari berbagai komunitas, multidisiplin ilmu, multidisiplin profesi, punya pengalaman dalam luar negeri. Ya. Ya, semuanya tertarik salah satunya dengan UFO UFO. ini. Nah, sebenarnya UFO itu hanya merupakan satu bagian dari yang seperti disampaikan Mas Bayu Skak, bagian dari langit. Ya, ya, ya. Saya sendiri basicnya berasal dari hal-hal yang berkaitan dengan astronomi. Oh. Nah, astronomi itu terdiri dari banyak bidang sebenarnya. Astromatematika, fisika, kimia, biologi, histori, Ya. geologi, Oh, ini lebih terstruktur ini ya kan? Lebih banyak ya. Lebih banyak ini. banyak sekali. Ya. Nah, rekan-rekan ini dari berbagai disiplin ilmu itu memiliki spesifikasi, spesialisasi, kesukaan ilmu yang berbeda-beda. Oke. Yang belum ada astropolitik Pak, belum ada. Pak. Astropolitik. Politik. boleh. Kecuali nanti kalau Elon Musk bikin negara sendiri Pak. Presiden pertama di Mars. Tapi ngomong-ngomong luar angkasa, Ya, orang-orang kan lagi pada mau tinggal di bulan, ya, di Di Mars Mars. gitu. ya. Mungkin nggak orang bisa tinggal di luar angkasa, Pak? Di Kayak bulan film. dulu. Ya. Bulan Seperti film. mungkin nggak? Bulan. Secara teori sampai hari ini dengan teknologi yang ada pada hari ini belum memungkinkan. Belum memungkinkan. Tetapi ada harapan ke depannya bisa dilakukan. Tapi Pak ya, meskipun memungkinkan, bulan kan nggak ada atmosfernya, tuh gampang Ya. kena Nah. asteroid, nanti kan gampang kena. Nggak tahu mungkin ada teknologi juga yang ketika ada bisa dipentalin atau apa ya, Nah. itu mungkin ya. Tapi Iya. Kalau secara teori baik bulan atau Mars kami Mars nggak ada atmosfernya Mas. iya. Jadi tapi secara teori rekan-rekan yang astrobiologi, astrofisika, kimia itu mereka berpikir bagaimana agar mengubah planet ini dalam sekejap bisa menjadi layak huni. Sekejap dalam artian mungkin dalam hitungan tahun atau puluhan tahun. Itu yang disebut dengan terraforming seperti itu. Ya. Itu termasuk sekejap ya, dengan evolusi bumi aja butuh berapa Betul, juta tahun untuk betul. bisa ada udara apa. Betul, ya itu seperti negara maju di Timur Tengah yang mengubah gurun jadi Oh, perkebunan. iya, iya, gitu iya, ya. iya, iya. Ya kan perlu waktu ya. Tapi kenapa kira-kira orang pada mau tinggal di luar angkasa? Emang di Jawa udah kurang lahan? Nah, Penuh, Cuk. Belum, Betul. di Jawa masih kosong. Saya dari pesawat Jogja aja masih banyak sawah gitu. Nah ini Kenapa Mas mau tinggal di... bidang pertama yang mungkin akan ditekuni Mas Restan ini. Ya. Kenapa tuh? Itu astropolitik Pak. Oh. Pertanyaannya adalah kenapa orang mau berusaha menemukan benua di luar Eropa? Ya. Seperti itu kan. Ya. Nah, ini kan ilmunya Mas Setan ya. Ya. Benar. Harus bisa ditebak ya. Saya bukan astropolitik, saya buzzer saya, Bang. Buzzer.
Kayaknya mungkin ilmu pertama Pak nanti. Ada Jadi di memang- teknologi juga ya Pak ya. Ya memang sifat dasar manusia yang pengen ekspansi juga sih Pak. Nah, Ya. betul. Kalau Dan Bapak sendiri, kalau bisa nanti tinggal di Mars atau bulan, pengen nggak? wah, saya pengen bumi aja Pak. Nggak kepikiran, Cuk. Harus izin istrinya dulu. Pak. Di sana ntar kawin sama alien, Cuk. Alien adalah mau, Cuk. Ya, ya. Oke, Terus jadi kalau ngomongin, kalau itu kan kita yang ke sana. Ya, Sekarang ngomongin spesialisasi Bapak tentang UFO Unity Indonesia. ya, gitu ya. ya. Kan kalau kemarin saya udah ketemu komunitas apa kemarin? Ufonesia. Ufonesia. Dia cerita dia sendiri pernah punya pengalaman Melihat UFO. melihat UFO. Nah kalau Bapak sendiri Jenengan pernah nggak, Pak? pernah nggak mengalami interaksi dengan Makhluk atau nggak tahu ya? extraterrestrial ini? Oh, itu. Ya, Kalau saya secara pribadi belum pernah sama sekali. Belum pernah lihat UFO? Belum. ya. Saya berangkat dari amatir, fisikawan, teoritis, dan sebagainya yang kita pelajari apakah itu semua memungkinkan. Kemudian itu saya ajarkan ke rekan-rekan murid, Ya. rekan-rekan guru yang berminat. Jadi saya basicnya sebetulnya malah awam, bukan orang yang mengalami itu. Malah Bapak lebih pada penelitiannya ya. Iya, lebih banyak penelitiannya saya. Tuh. Lebih ke ranah penelitian dan lebih ini. Tapi kan dia jenengan juga. penelitiannya secara ilmu. Iya, jenengan juga ngajar juga nggak, Pak? Atau gimana? Tadi bilang murid-murid saya biasanya Ya belajar. kebetulan ngajar. Murid pertama saya mungkin astropolitik beliau. ya. Ya, tapi Karena pertanyaannya sudah mengarah bagaimana membuat sebuah negara. iya. Ya berarti Bapak kan sama teman-teman tadi bilang meninjau dari berbagai keilmuan. Ya. Nah, kalau setelah diskusi, setelah bertahun-tahun nih, kesimpulannya Pak, pernah nggak alien ke Indonesia, Pak? Ke Indonesia, Ke bumi. ke bumi alien. Satu hipotesa yang saya temukan begini, bahwa mungkin kita ini sebetulnya adalah alien dari galaksi yang lain. Kita yang alien. Kita yang Iya. alien. Ya, satu teorinya seperti Alien. itu. Alien juga dong ini. Ya Ini semua semuanya kita. ini alien. Tuh. Kita alien juga. Nah itu kalau ada negara sendiri Pak, Oh, Ini- kalau menurut Bapak kita yang datang dari luar. Kita bisa jadi. Tuh. Karena Ini- sekarang kita berpikir usia bumi kita sekian miliar tahun, sekian galaksi Bima Sakti sekian miliar Ya. tahun. Masa sekian miliar tahun kosong nih? ya. Nah, Ah, itu kan Pak. Iya. iya. Dan juga ada, aku nggak tahu ini bener atau enggak. Di sini aku cuman ngobrol aja ya ini ya. Kan kemungkinan juga ada kita berasal dari Mars. Jadi di sana Bisa. ditemukan ini Slim, bahwa ada sisa-sisa. sisa-sisa, maksudnya sisa-sisa itu adalah unsur-unsur ketika ledakan nuklir. Ya. Ada unsur apa gitu ada loh. perang. Ada mungkin di sana pernah ada perang nuklir atau apa, Iya. terus sebagian dari mereka lari ke planet terdekat, dan di kita itu masih ya dinosaurus atau apa ya mungkin ya zaman-zaman apa. Bisa, ya. Iya, iya. Terus kita yang akhirnya ya kayak jadi nggak tahu ya. Ini Ya makanya kalau Bapak sendiri pernah dengar teori itu nggak? Salah satunya iya, dan memang salah satu murid saya bertanya begini, Pak Yudi, kalau kita merupakan alien atau memiliki kecerdasan khusus dan kemudian kita sekian juta tahun yang pindah ke bumi kita ini sekarang ini, kenapa teknologi kita tidak Nah, secanggih itu? kenapa kita malah zaman batu lagi? Batu ya? lagi. Oke. Kira-kira jawabannya apa, Mas? iya ya ditentang ya jadinya. Iya, tentang gimana Mas Ustaz? Nantian saya yang tanya nih. Itu juga ini, saya pernah nonton juga katanya itu dulu pernah canggih, Ya. terus dibikin nggak canggih lagi. Ya. Takut melawan mereka. Kalau nggak salah begitu. Oh, itu ini Anunnaki kalau Nah. itu. Jadi Gimana tuh Pak? itu gimana Pak? Itu Dialog. secara teori kita menemukan bahwa salah satu hal terbesar yang membuat kita kembali ke titik nol adalah bencana alam. Oke. Oh, Gitu. iya. Seperti letusan Toba 75.000 tahun yang lalu. Itu dahsyat sih itu. Ya, sekarang hari ini saja, karena kita bayangkan hari ini aja kita kena badai matahari, semua satelit mati. Hmm. Tapi GPS mati semua.
Semua sistem elektronika, Iya, iya, listrik iya. mati semua. Ya kita kembali ke zaman batu, Pak. Oh, jadi ada kemungkinan satu bencana yang wipe out Ya. semua civilization berikut Ya. teknologinya, Pak ya? Ya, itu judulnya riset kan. Great Reset ya? Ya, di riset semua jadi Ya, nol. ya, ya. Kita kembali lagi ke awal. Ya, semua infrastruktur, semua teknologi nol lagi. Begitu pula pengetahuan kita kan tentang Otomatis. tentang Oh, apapun oke. itu di belakang. Iya. Tapi ya kita masih mempunyai otak ini kan yang Ya. akhirnya kita mulai dari nol lagi ya kita dari zaman ini atau Ya, kita juga zaman punya ini, kita meneliti. punya keinginan Berarti untuk kalau menurut Bapak, tools. manusia pertama Adam apa bukan? Nah, ini pertanyaan berat, Ini Cok. pertama berat Ini ya. ini agama dan sains. Ini jangan ngomong agama dulu. Oke, oke. Tapi kalau menurut Bapak, kan Adam di semua agama. Iya, iya. Dan menurut histori juga. Kalau menurut Bapak, Jadi apakah manusia pertama? malah kalau dalam ilmu astrobiologi Iya. atau biologi yang ada ini, kita bukan bicara Adam dan Hawa, itu kan karena apa dua entitas yang berbeda, satu perempuan, Ya. satu Ya. laki-laki. Ya. Seperti hewan itu ada yang bisa tunggal, Ya, tapi bisa menghasilkan. berganti kelamin. Ya, itu. Jadi kita punya kedalaman Wah. ilmu yang lebih kan. Ya. Satu aja bisa. Iya, 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 iya. Ya, kan itu. Bahkan sebenarnya manusia sendiri ada sebuah teori kalau memang kita terpaksa, Mas Eta sendirian gitu bisa punya anak gitu. Sangat Itu secara biologis. membelah diri mungkin. Iya. Pak, ya? Iya. Hah? Sel kita kan membelah diri. Membelah diri, bro. Kon membelah diri. Nggak perlu bereproduksi. Iya, sel kita secara otomatis kan Rogosukmo. melakukan pembaruan Hey guys, ya. setuju nggak kita bisa membelah diri, Cok? Tidak dalam arti fisik langsung belah gitu Kita ya. membelah diri. Bukan kita ini mah kodam itu bro, jadi dua. Oke Pak, sekarang ini agak lompat-lompat mungkin pertanyaannya Pak ya. Ya. Tadi kan ngomong teknologi yang hilang ya. Kalau menurut Bapak sendiri, piramid Iya. Ya, yang bikin orang Egypt apa alien. kehidupan sebelumnya? Nah, itu menarik, itu memang sedang juga teman-teman astrohistori Ya. mempelajari itu gitu ya. Apakah itu memang alien? Ya. Benar. Ternyata di berbagai negara itu pola seperti itu ada. Nah, Loh, iya Pak. Soalnya ini kan ada di Amerika Selatan. Ya, Terus di betul. Kamboja, terus di Ya. Indo jauh kan jauh. Ya. di Indo Gunung Padang ada Ya, Pak? Gunung Ya, Padang. itu, betul. merusak tatanan sebelum-sebelumnya Slim karena Benar. Betul. orang kan mikir oh ini piramida ini yang paling tua. Loh, di Ya. Ada Gunung lagi. Padang ditemuin Ada lebih lagi. jauh lebih tua lagi Ya. kan. Terus- Berarti wah salah semua dong dulu. Göbekli Tepe juga ada yang terbaru, ada Betul, civilization. betul. Jadi ada kemungkinan piramid bukan Egypt ya yang bikin. Sebenarnya dalam matematika yang paling mendasar, Ya. Matematika yang paling mendasar. paling mendasar itu kalau tidak kotak, lingkaran, segitiga. Hanya tiga itu kan. Kurang lebih garis, kotak, lingkaran, Ya. segitiga itu kan Ya. sederhananya seperti itu. Oke. Nah, sehingga muncul pemikiran, apakah semua piramid itu katakanlah memang menggambarkan sebuah kegiatan atau ilmu matematika, astronomi, fisika, Ya. dan sebagainya itu. Yang seperti itu. Nah, kemudian kalau kembali kepada pertanyaan, apakah itu memang produk dari Mesir? Ya. Satu kemungkinan hipotesanya adalah iya, Iya, iya. Mesir yang bikin. Ya, jadi Oh. begini. Oke. Ada satu pertanyaan dari seorang guru, Pak Yudi, kalau kita ke Mars gitu ya, apakah hukum-hukum fisika berlaku di sana? Oke. Ya kan? Apakah Mas- hukum-hukum fisika itu berlaku di Mars? Apakah hukum-hukum matematika berlaku di Mars? Gitu. Ya, Jawaban saya ya, masih berlaku dimanapun ya. berlaku dimanapun. Oke. Sehingga Tergantung bentuk, atmosfernya dia kan. Maksudnya nah, atmosfer itu masalah apa? Konstanta. waduh sana. Slim ini lebih dalam ini. Iya kan, masalah- Pak Yudi nih. Ini obrolan cowok jam 12 malam. Oke, sekarang kita pertanyaan penonton mungkin. Ayo. Oke, perkenalkan nama saya Zaki. Saya mau tanya, kan Mas Bayu itu dari sebelum-sebelumnya mulai dari US Band kan filmnya Jawa semua. Ya, Nah, sebenarnya apa inspirasi tiba-tiba membuat UFO yang Bahasa Madura. apalagi Madura. dengan membawa tema Madura? Baik, terima kasih. Anda, Itu aja. Anda ada masalah dengan Madura?
Oke, jadi kalau misalnya di film Vovo ini kan memang ini bercerita tentang sebuah, ya tadi seperti yang saya bilang science fiction kan ya. Science fiction komedi, ini lucu nih Pak Yudi. Jadi kami punya cerita ini ya di film Vovo ini yang sekarang juga, ini kan ajang kami juga promosi film ini kan. Ya. Nah ini alien, dia itu crash landing, terus crash landingnya di Surabaya Utara gitu, di daerah sekitaran Suramadu. Nah ditemu sama orang-orang Madura. Bagaimana keunikannya, ini alien ditemu sama orang-orang Madura. Ini kan dari segi premis saja kadang aku cerita gini, teman-teman pada ketawa gitu kan. Wah ngapain itu ke sana gitu kan. Tapi kenapa Madura? Oke, kenapa Madura? Karena kalau misalnya kita berbicara di awal-awal karyaku kayak Yowis Band dulu, Muslim juga main di Yowis Band 1. Itu kan masih zona nyaman. Bahasa Jawa karena ya aku orang Jawa gitu kan. Jawa Timuran lagi ya kan, zona nyaman banget. Nextnya ada Jawa Mataraman juga. Nah kalau misalnya ini sudah memang mau keluar dari zona nyaman, karena pada dasarnya DNA-nya SKAK ini bukan untuk keren-kerenan aja, tapi kita harus membuat kendaraan yang kita miliki itu jadi keren. Kendaraan kita itu bukan dijadikan sesuatu yang kita malu akan itu, malah kita itu harusnya ya bangga gitu loh. Nah ini kita akan mengangkat Madura. Kalau Madura sama Jawa pun juga masih dalam satu keluarga yang sama lah ya. Bahkan kita dalam segi historis itu melaksanakan banyak hal bareng-bareng. Pembentukan negara pun sekarang Indonesia, dulu Majapahit atau apa, itu Jawa dan Madura itu seringkali membangunnya bersama-sama gitu loh. Nah ini kita punya sebuah karya, kita bangun bersama-sama pula gitu loh. Harapannya juga bisa sebesar ya seperti nenek moyang kita dulu ya kan, membuat Majapahit dan segala macam gitu-gitulah. Nah itu. Ini kolaborasi, nanti pun di film ini nggak yang 100% berbahasa Madura ya Slim? Nggak. Bahasa Maduranya katakanlah lebih dari 50%, iya 60% lah. Setelah itu ada bahasa Jawanya, bahasa Jawa Timuran, sama ada bahasa Indonesia, gitu. Dicampur, dimix, gitu sih. Jadi itu alasannya agar kendaraan yang kita punya itu nggak kita lupain, malah kita bangga gitu loh. Nextnya malah kami SKAK Studios ada berbahasa Ngapa, terus ada bahasa Sunda juga, bahasa Batak, bahasa Bali gitu. Kita udah siapkan cerita-cerita. Oke. Dapat voucher, silakan. Oleh-oleh dari Raminten. Tapi minimal belanja 5 juta itu. 5 juta dulu baru dapat 100.000. Silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Seputar Vovo boleh. Seputar ini film. kan lagi ngomongin Vovo sama ngomongin tentang semesta ini. Benar. Alam antariksa. Oke, perkenalkan nama saya Huga dari asli Jogja. Ya. Saya mau tanya, apa tantangan terbesar dalam syuting Vovo kemarin? Oke. Dan itu syuting berapa lama, Mas? Oke. Syutingnya ada di berapa nih? 20 harian ya. 20 hari. Kalau dari saya selaku sutradara di filmnya, kendalanya itu ya saya mendirect sesuatu yang bukan bahasa saya. Jadi kan saya orang Jawa, lah uniknya tuh gini, saya orang Jawa di Malang ya, sama ini di Jogja gitu ya kan. Kita masih bisa komunikasi loh bahasa Jawa. Itu kita berjarak jauh loh ini. Lah kami, bahkan yang dari Surabaya ya, sama Madura, itu cuman sedikit banget tapi bahasanya beda banget. Nah ini kan keunikannya adalah saya harus mendirect film yang saya tidak mengerti bahasanya, tapi jangan khawatir, saya punya astrada yang juga orang Madura yang bisa diandalkan lah, gitu kan. Ya. Jadi Muslimku juga kooperatif, itu kalau dari saya selaku sutradara, dan semuanya berjalan alhamdulillah sangat lancar. Mungkin kalau Muslim selaku pemainnya, Ya. itu gimana? Apa yang Pemain sulit? utama. Pemain utama. Hehehe. Pemain utama. Aktor Cuk, Muslim Cuk, saiki Cuk. Paling kalau tantangannya itu tadi Mas, terutama bahasa sih. Ya. Karena Madura sendiri itu bahasanya beda-beda. Ya. Itu Jadi juga unik tuh, aku baru tahu. Udah kita bahasanya beda sama Jawa, di Madura sendiri beda-beda lagi. Dan itu setiap kabupaten beda-beda. Astradanya orang Pamekasan, saya orang Bangkalan itu beda. Skripnya, ini mau Madura mana? Gitu. Ya. Jadi saya dan Astradanya aja ribut bahasa Madura. Sutradara yang nggak bisa bahasa Madura,
Astrada satunya Dono Pradana nggak bisa bahasa Madura. Co-director Dono. Oh, co-director nggak bisa bahasa Madura. Jadi yang ngerti, kalau salah dia nggak tahu gitu. Tapi ada kok, ada Faiz. Mana Ada. Faiz? Faiz mana Faiz? Faiz. Ya udah. Itu Faiz itu sebagai Itu tantangan paling utama adalah itu cuy ya. Bahasanya sih. Dan pemain-pemainnya dari beda-beda kabupaten. Ada yang Madura swasta juga. Madura swasta ini orang Madura yang tidak pernah tinggal di Madura. Dia bahasanya juga beda lagi cuy. Nih Faiz nih. Itu yang bantuin saya. Yang bantuin saya waktu syuting Vovo agar bisa komunikasi sama ya sebenarnya Muslim juga bisa gitu. Dan yang paling unik juga dari film ini, Bayu kan waktu itu pas di interview bilang 80% pemain filmnya adalah casting. Beneran banget sih orang. Beneran orang casting yang tidak punya background. Tidak punya background. Nah, sekarang gini, Cuk. Ya, sekarang gini. Semua kayak kalian main ke booth-boothnya yang lain-lain ya. Ya. Semuanya punya mazhabnya sendiri-sendiri dalam perfilman. Ya. Katakanlah siapalah sutradara A, B, C, D, E. Bikin film ya kayak gini gitu kan. Kalau aku bikin film, kalau udah syuting di Madura ya, masa 100% dari Jakarta pemain. Keren ya? Terus orang Maduranya disuruh ngapain? Jadi tim hore kayak, weh ada syuting di sana, weh. Ya ayo diajak lah. Ya. Makanya kami bikin Respect. casting. Jadi dia nggak menjadikan orang Jakarta jadi orang Madura. Ya. Jadi Bayu beneran nyari orang Madura beneran. Ya itu bagus. Cuma PR-nya karena PR-nya. background pemainnya tuh ada yang Nggak pernah acting. backgroundnya warga doang backgroundnya. Syuting Instagram aja nggak punya gitu, beneran warga Madura. Warga tuh, bener-bener warga. Kamu tahu nggak, orang biasanya kalau casting, halo nama saya bla bla bla, tinggi badan ini, pengalaman terakhir film A, B, C, D, ya kalau nggak gitu iklan apa-apa, kalau nggak gitu series apa, itu nggak. Pengalaman saya orang paling lucu di keluarga. Jadi waktu lebaran, wah, saya paling lucu. Masuk jadi pemeran utama, Cuk. Ibunya dia. Ibu Iya, Bu pemeran Saikona. utama. Ini nih, Bu Saikona yang di tengah nih. Warga bro. Warga, bro. Ketika selesai syuting, balik jadi warga. Ya jadi warga lagi ya. Wah, WA-in orang-orang. Aku mau pengen syuting lagi. Tapi keren. Tepuk tangan buat Bayu Skak bro. Dia memberi kesempatan suku Madura dan juga warga-warganya. Warga-warga. Nah itu harapannya nanti ini menjadi sesuatu lah ya, bahwa aku juga mau, ya itu ya balik lagi ke mazhab ya, pemikiran untuk bikin film kayak A, B, C, D, E lah. Orang-orang itu kebanyakan kalau bikin film selalu tanya, follower kamu berapa? Semakin 5 juta follower, semakin 6 juta, semakin dipanggil. Tapi itu tidak berbanding lurus sama nanti penonton filmnya. Kan kita bikin film kan juga ujung-ujungnya cari untung berapa banyak orang yang nonton filmnya. Ya. Itu juga nggak berbanding lurus gitu loh. Banyak sekali film-film yang pemainnya udah bintang-bintang, nggak berhasil pula gitu kan. Nah ini pengen menjadikan kayak, ini bisa loh gitu loh. Nggak hanya follower gitu. Tapi kemauan dan keterpanggilan ini, orang-orang ini ketika diberi kesempatan, mereka total gitu loh. Oh, ini ada karakter-karakternya nih. Ini orang warga, ini warga nih, warga. Warga, Cuk. Warga, Cuk. 1000 aja nggak sampai followernya loh. 1000 nggak sampai, Cuk, followernya. Cuk. Sama sate kelata, banyak sate kelata followernya. Iya banget. Beneran unknown nih bro backgroundnya. Kasih bro. dong, Kasih. voucher. Ya, Ini vouchernya dari Raminten ya. Raminten. Ada lagi, ayo monggo yang di sana mau tanya tentang film kami, ayo dapat voucher loh ini, langsung set. Apapun boleh. Bapak monggo, ayo. Salam kenal, nama saya Indra. Saya Indra? dari Surabaya. Oh, dari Surabaya, Pak Indra. Kak, ini berarti filmnya apa? Animasi ya? Animasi. Animasi sama kenyataan atau? Iya. Oh, pertanyaannya itu ya? Iya. Udah itu aja? Enggak. Berarti konsepnya gimana, Kak? Oke. Iya. Aku jelasin ya. Ya, bro. Terus idenya datang dari mana? Oke. Jadi terima kasih Pak Indra. Kalau misalnya kami di SKAK itu selalu pengen kedepannya apa yang baru. Kemarin kan horor komedi. Ketika horor komedi meledak, semua orang bikin horor komedi. Sampai-sampai kayak mungkin tahun depan ini ada puluhan bahkan ratusan horor komedi yang ngantri di bioskop. Nah kami mikir harus beda nih gitu kan. Nah kami bikin science fiction komedi. Saya ingat banget pada waktu itu dia cuma ide cerita. Saya langsung telepon Muslim. Kita ketemu di PIM ya waktu Yeah. itu ya, makan malam.
Muslim langsung memberikan unek-uneknya, kita masukkan dalam cerita. Kenapa kok Madura? Agar bentrok sekalian, Mbak. Ini alien ketemu sama orang-orang Madura. Dar, unik kan ini? Karena Madura bentrok sama apapun ya soalnya. Sama Jawa bentrok apa itu bentrok. Apalagi alien gitu mungkin ya. Jadi dari ide itu saya ngajak Muslim makan. Ketika diajak makan, Muslim malah, wah seru nih gitu kan, nambahin dia. Nanti gini aja, Bay. Keluarganya dibikin kayak gini, Bay. Keluarga Madura itu kayak gini, Bay. Dimasukin semuanya. Unik jadinya. Kami percayakan ide itu dan komedi, Mbak. Kami itu selalu berpacunya pada komedi karena komedi itu masih sejauh ini yang paling berhasil. Orang nonton bioskop berangkat itu pengennya juga cari seneng kan, itu kan. Maksudnya ya oke lah, kita pengen experience-nya, tapi pengen seneng gitu loh. Kalau orang Indonesia kan sudah banyak problem ya. Kalau dikasih film yang banyak problem juga, pusing gitu kan. Film banyak problem itu berhasil di negara-negara Skandinavia sana. Filmnya rumit gitu kan, oke suka nih gitu kan. Gak ada problem mereka. Kita banyak problem, kasih film rumit, wah ini kita kasih yang komedi. Wah ini nanti lucu parah, Pak. Ini ada banyak sekali komedi, stand up komedi, ya kan, kayak Tretan Muslim, ada co-director saya juga Dono Pradana. Itu membangun komedinya lucu banget. Terus mengenai pertanyaannya Bapak tadi, ini nanti animasi atau enggak? Ya. Ini kami gabungkan, Mbak, nanti, Pak. Jadi ini ada orang real life, Muslim sebagai pemeran utamanya, acting. Itu dia ada orang yang pakai green screen. Nanti orang ini tuh akan dibentuk menjadi CGI, aliennya ini, CGI. Aliennya tuh ini nanti. Kayak kecil gitu nanti aliennya, lucu. Itu, jadi ada. Wah. Spoilernya ada nanti. Ya. Jangan spoiler ya. Voucher. Vouchernya, Pak, silakan. Ini ada voucher oleh-oleh dari Voucher. Raminten. Monggo, ada lagi nggak? Ini voucher masih banyak loh ini. Tuh. Ayo. Maju sini, Mas. Maju. Ngelamar kerja lagi nih kayaknya. Emang orang Jogja duduk gini. Perkenalkan namanya dulu. Ya, perkenalkan nama saya Mahesa Mahes. dari Solo. Dari Solo. Mungkin pertanyaan lebih ke apa ya? Penasaran tentang ini sih, karakter Bang Tretan gitu kan. Ya. Gimana prosesnya untuk mendalami peran di film Vovo itu? Ya. Ceritain Selim ada. Silakan Pak, jawab Pak. Enggak dong. Peran. Ya, ini saya sebelum nggak pernah main film. Biasanya stand up comedian main film. Main film Anda, Ya, tapi main film kan cameo. eceran, basa-basi doang. Ya. Biar suruh promo nanti ya kan. Tapi di film ini baru jadi main karakter dan ternyata developmentnya panjang. Ada readingnya aja sebulan. Ya. Terus Pendalaman itu karakter. reading dan mereka sewa satu apartemen, di situ kita tiap hari ketemu sama pemain karena kan kita nggak saling kenal semuanya. Karantina. Benar. Dan paling susah sih ngedevelop karakter, karena karakter saya di sini nih bukan ngelawak justru. Karakter saya di sini nih lebih banyak pedihnya, Jo ya. Bahkan saya sendiri di film ini nggak ada adegan ngelawaknya. Yang ngelawak ya situasinya, tapi saya sendiri nggak ada ngejokes. Tapi maksudnya di sini karakternya beda banget dari saya yang di YouTube pada biasanya. Terus juga ya ada marah-marahnya juga. Boleh dong ngomong gitu doang dong. Yang itu sangat berbeda marah-marah YouTube dan marah-marah film gitu. Marah-marah YouTube kan gitu dong. Tapi kalau film ternyata gila. Untungnya ada Lord Bayu yang bisa mendirect. Terus juga ada coach siapa kemarin Mas itu? Oh ya, ada dari Heha. Ada Bang Jali, coach acting coach. acting coach, Bro. Jadi Memang diarahin. orang-orang ini yang tadi kita bilang warga-warga ini, Bener. memang di acting coach sama acting coach dilatih actingnya. Ya pembentukan karakter ya Tretan Muslim YouTube dan film ini sangat-sangat jauh beda sih. Ya. Malah saya sudah menjadi seperti Joker loh di film ini. Bedanya tuh ya beda, kalau di YouTube marah-marah lucu, marah-marah mencoki sama orang biasa kan. Tapi kalau di film pedih pokoknya. Mantap. Oke, dapat. Terima voucher. kasih, Mahes. Oke, ada lagi pertanyaan? Lagi, ya. Kalau mau tanya tentang antariksa, UFO, Ada mumpung ada Lordnya, Pak Yudi. Monggo, silakan.
tentang apakah ada makhluk di luar sana. Silakan langsung dapat. Aku Ridho dari Isi Solo juga. Wih, isi Solo. Kebanyakan isi Solo ya. Isi Solo. Isi Solo. Isi Solo. Aku tertarik dengan dunia aliennya ini tadi ya. Ya. Terus bagaimana itu akhirnya bisa bersinggungan dengan Madura dan alien itu sebenarnya dari mana sih itu kok bisa tiba-tiba Oke, biar- nyasar gitu loh. Biar, Pak. Ini di film apa di real life alien nih? Di Kita ada dua bahasan deh nanti. Iya, ya. iya. Yang kita dengar dari Pak Yudi dulu, alien itu asalnya dari mana? Oke. Terus kita nanti bahas ya. Ayo terus lanjut. akhirnya bagaimana itu bisa bersinggungan gitu konflik dan menggerakkan cerita dalam film UFO-nya sendiri itu. Ya. Oke. Itu aja, terima kasih. Tentang film, monggo. Mbak dari Oh enggak, dari Bapak dulu. Alien itu kalau aslinya ya ini aslinya ya. Bapak komunitas alien, Mbak ya? Ya. Komunitas alien. Komunitas alien. Ya. Gimana Pak? Kalau alien itu kan UFO katanya kan beberapa ada penampakan di bumi ya. Iya. Nah, itu sebenarnya asalnya dari mana Pak? Itu asli alien atau Benar, atau pesawat? pesawat dari kita sendiri? Iya. Nazi Jadi- kan juga pernah bikin yang kayak gitu dulu, Benar. Nazi ya kan. Jadi kita buat per definisi dulu ya. Ya. Jadi seperti astronomi itu bidang yang sangat luas seperti yang sudah saya jelaskan. Ya. Itu kemudian terdiri di atas beberapa keilmuan yang lain, astrobiologi, astrokimia, astrofisika gitu ya. Oke, sudah sampai di situ. Kemudian kita masuk ke UFO. UFO itu kan dalam bahasa Indonesianya adalah benda terbang tak dikenal. Ya. Ya, definisinya dalam kata-katanya seperti itu. Kemudian alien itu adalah definisinya adalah makhluk asing. Ya. Nah, kalau kita sudah sepakat dan memahami itu, maka kita bisa langsung melihat bahwa oh berarti semua benda terbang yang tidak dikenal itu bisa didefinisikan sebagai UFO. Oke. Apapun itu bendanya. Bahkan balon kalau kita tidak kenal, Kuyang juga bisa UFO Kuyang. Kan Jadi- kuyang unidentified dong. jadi piringnya Mas Sefton kalau dilempar ke atas Ya. orang lihat di foto jadi UFO. Oh, oke. Padahal piring di dapur itu Karena nggak tidak sengaja. terdeteksi ya. Nah, karena Oke. tidak terdeteksi asalnya, Iya, iya. milik siapa gitu kan. Kemudian kalau alien, apapun makhluk hidup yang kita tidak bisa identifikasi, ya Itu sebagai alien. Ya, apapun gitu ya. Nah, sehingga sampai pada pertanyaan yang tadi, dari mana asalnya? Ya. Sejauh ini memang belum bisa dipastikan asalnya. Oke. Tetapi ada tanda-tanda kehidupan seperti di planet-planet tertentu, tetapi belum bisa dipastikan. Oke. Itu masalahnya di situ itu yang menjadi perdebatan seperti itu. Nah, oke. Itu kalau dari Bapak ya, kalau dari kami tadi kami memperlihatkannya dari segi komedi ya Slim ya. Ya. Jadi nggak yang terlalu science banget gitu kan, terlalu boring nanti filmnya. Ya kami di mana alien ada, ya wis moro-moro ono ae gitu kan, kayak dia nanti Dia gimana jatuh dari planet mana lah gitu lah ya kan. Ya kayak umumnya lah film-film alien lah ya gitu. Nah, kami tapi memadukannya dengan budaya Madura, di mana Madura itu sangatlah menghormati orang tua, bagaimana dan segala macamnya. Nah, itu nanti kan ketika film Vovo ini keluar trailernya kan juga kelihatan kan bahwa ya ini memang otentik orang Madura, tapi bertemu dengan benda asing tadi. Benar. Nah, bagaimanakah benda asing tadi bergabung dengan keluarga Madura ini gitu. Nah, itu sih. Itu sih. Ada alien Nah, di dari keluarga Madura ya. Iya, ada alien di keluarga Madura itu gimana tuh? Unik tuh. Jadi ini filmnya genrenya keluarga Cemara X Interstellar. Ya. Bisa, ya? Bisa. Pokoknya orang habis nonton bukan cuma ngakak doang ya, Ya. tapi kayak film apa tadi gitu. Pasti ada perasaan. Bener kalau saya sih kemarin nonton preview, orang kan biasa kalau di habis nonton film, ah gila lucu banget tadi gitu. Kita pengen membuat sensasi orang kayak apa yang terjadi barusan. Itu sih. Alien bertemu experience-nya. dengan orang-orang Madura. Apa Alien itu? di Madura. Selamat ya. Dapat Oh ya, vouchernya ini dari Rempah Raminten. Rempah Raminten, semua dari Raminten. Raminten, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ayo, ayo. Ah, ini ada nih Mas. Nah, ini. Depan. Langsung aja, Mas. Pertanyaan apa? Dari mana, Mas? Nama sama dari. Ya, perkenalkan nama saya Bika. 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 Bika.
Bika. Asal dari Sidoarjo. Bika Sidoarjo. Oh, Darjo gue. Langsung dari Sidoarjo ke sini. Sidoarjo. Waru. Waru. Emang di sana nggak ada festival di sana? Saya kuliah di sini. Kebetulan kuliah di sini. Oh, di CFA. Oke. Jadi saya mau menanyakan soal film komedi yang bergenre komedi itu secara visual apakah membantu untuk mendukung cerita-cerita dalam di film komedi kalau untuk visual ya, karena saya juga fokusnya di sinematografi, jadi kayak apakah visual itu benar-benar kelucuan gitu ya? mendukung banget nggak sih untuk bisa. komedi itu? Ya, Jadi Bika. apakah visual mempengaruhi kelucuan? Bener, mempengaruhi banget. Jadi dari segi shot ya, ini lebih obrolannya lebih ke ranah sutradara ya. Teknikal ya. Teknikal ya. Ya, kalau aku sih selalu berkonsultasi sama DOP ku, director fotografi ya. Itu selalu ngobrol, nanti kalau misalnya ada scene ini biar lebih lucu lagi gimana, Mas? Kalau kita ambil ini lucu nih, tapi kita ambil lebar. Dari shot itu nggak mendukung lucunya gitu loh. Makanya seringkali juga kami kalau bikin shot itu yang memang mendukung kelucuannya filmnya. Karena balik lagi bahwa ya filmnya film komedi gitu loh. Ya nggak bisa terlalu apa ya, lama gitu, itu horor kalau itu ya kan. Lama pengambilannya gitu kan, itu horor. Gitu sih. Banget. Oh iya, kami aja ketika kemarin syuting, misalnya nih, kami kan syuting kebanyakan pakai 2 kamera ya. Itu saya nggak puas hanya dengan kayak misalnya shot-shot yang biasa aja. Dalam satu take, meskipun cuma pemainnya berdua, Muslim sama ibunya gitu ya kan. Itu saya banyakin shot, agar lebih beragam. Karena biar lebih komedi lagi. Yang dia bengkerengan sama ibunya, wah itu. Kalau cuma dikit-dikit, shotnya cuma dikit kan kurang gitu ya. Masa bahasa Madura wah. Emang begitu sih. Agak mirip sih. Ya, gitu sih ya. Kalau aku sih lebih ke shot yang movement ya, maksudnya dari segi pergerakan. Jadi aku tidak pingin filmnya tuh terlalu banyak yang kameranya statis, kayak diem aja gitu kan. Mungkin cuma diem. Aku selalu memberikan pergerakan, karena di film ini pun juga Muslim berusaha untuk maju dari segi hidup. Dia tuh orang Madura yang ekonominya menengah ke bawah banget. Dia pengen maju dalam hidup, dia pengen membuktikan diri. Jadi dari situ banyak shotnya tuh movement itu ya karena pengen bergerak gitu loh. Jadi jangan diem gitu. Jangan statis doang. Gitu sih. Terima kasih banyak ya Bika. Orang mulai gue nang waru macet hari ini. Udah? Kalau udah nampaknya di penghujung ya ini ya. Ya. Di penghujung kita akan ngobrol dikit lagi dengan Pak Yudi, mungkin di penutupan tentang conclusion-nya Pak ya. Dari kita menarik semuanya itu tadi, dan hari ini juga kita sudah bercengkrama dengan yang datang di booth-nya Skak Studios. Kita berbicara tentang alien. Di film kami Fofo ini, ketika memberikan nuansa yang berbeda yaitu alien. Kalau dari sudut pandang Bapak itu unik nggak Pak? Jadi begini, Sesuatu yang unik nggak? ya lebih dari sekedar unik ya. Jadi saya kepingin bercerita bagaimana Amerika melakukan sebuah lompatan maju dalam hal ekonomi dan teknologi ya. Jadi mungkin Mas Bayu, Mas Destan pernah baca bagaimana John F. Kennedy mengatakan demikian, kurang lebih menyatakan demikian. Kita akan ke bulan. Kita ke bulan bukan karena itu mudah, tetapi karena itu sulit. Oke. Ya. Kita ke bulan itu bukan karena itu mudah, tapi karena itu sulit. Ya. Nah, dari situ mulailah semua sumber daya dari Amerika itu dikerahkan untuk misi ke bulan. Akhirnya memang Amerika berhasil sampai ke bulan. Secara ekonomi pada saat itu senior saya menghitung satu astronot itu mungkin menghabiskan kalau sekarang mungkin 1.000 triliun. 20 astronot mungkin ya sudah 20.000 triliun. Mungkin ya. Selesai misi Apollo,
banyak generasi muda yang menyukai sains. Ya. Sekolah-sekolah sains banyak mahasiswa mendaftar. Nah, hasilnya apa? Kita kenal sekarang Microsoft, Bill Gates, Steve Jobs, Apple. Itu semua generasi-generasi yang dimulai dari tahun 70-an. Generasi berikutnya muncul Android. Secara ekonomi, nilai Microsoft berapa sekarang? Nilai Apple berapa? Benar. Nah, ini yang suka pemerintahan politik. Dan antara nilainya berapa, Pak? Nah, kembali lagi pada film ini. Harapan saya mungkin suatu hari nanti Mas Bayu, Mas Istan bisa membuat film ini yang menjadi inspirasi generasi yang lebih muda, sehingga kita bisa membuat lompatan maju dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, seperti Amerika. Oke. Tuh. Karena kami memang banyak sekali memberikan sesuatu yang baru juga, kayak misalnya CGI. Ini benar-benar full film, guys. Ini full film CGI dari awal sampai ending. Aliennya itu nanti kan CGI kan. Itu kami bekerja sama dengan sebuah studio dari Surabaya namanya Home Pimpa. Itu yang mengerjakan CGI-nya, animasinya Vovo ini. Dan itu akan digarap rapi banget, dan kita pembuktian bahwa ya kita manusia itu nggak kalah sama AI ke depan. Ya ke depan kan memang kita akan sama ada AI lah ya. Tapi ini mungkin menjadi patokan terakhir di mana kita akan mempekerjakan banyak orang. Animatornya kita banyak loh ini. Untuk mengerjakan satu karakter doang Vovo ini banyak banget. Ya seperti halnya kalian kalau misalnya paham animasi kan, ya itu rumit ya bikinnya ya. Itu nanti kami akan kerjakan maksimal. Harapannya juga dengan kayak gitu menimbulkan semangat juga, Pak. Bisa ya mereka bikin kayak gitu ya. Akhirnya semuanya juga akhirnya mau untuk bikin yang baru. Karena kalau kita hanya kreatif, kita akan kalah dengan sekeliling kita yang inovatif kan. Ketika kita sekeliling kita inovatif, kita juga masih kalah dengan sekeliling kita yang disruptif. Bill Gates tadi disruptif, Steve Jobs itu disruptif gitu loh. Kita harus berpikir di luar lagi, akan ada apa lagi ya gitu loh. Yang di luar tema yang sekarang lagi rame gitu loh. Jadi ketika teknologi itu dikuasai oleh Apple dan Microsoft, Google berpikir, saya bikin operasi sendiri deh, Android. Nah, seperti itu. Ini perangnya kan perang kreativitas, maksudnya kayak hanya bermunculan hal-hal baru yang malah membuat manusia bisa lebih next step lagi kan ya, ke peradaban kita kan ya. Betul. Oke. Entah kebetulan atau tidak diadakan kegiatan atau syuting film yang berkaitan dengan UFO di Madura, itu sebetulnya memang fakta-fakta, data-data yang ada di media kan memang menunjukkan ada indikasi ke sana. Gitu. Jadi entah kebetulan atau memang sudah diatur oleh Mas Restan, itu nggak tahu itu. Ini menarik. Oke, kalau begitu kalau kita langsung akhiri ya. Terima kasih. Seperti itu podcast Langit bersama Pak Yudi dan Tretan Muslim selaku pemeran utama dari film UFO. Terima kasih juga yang sudah hadir di sini meramaikan. Terima kasih Raminten yang sudah memberikan kami sponsor untuk memberikan hadiah ke teman-teman sudah bertanya tadi. Jangan lupa untuk saksikan film UFO segera di bioskop, cocok untuk ditonton sama keluarga semua umur. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi.